Dan saat itu ya Rek, Banat ini divonis mengidap kanker stadium 4 dan dokter menyatakan bahwa ia punya waktu 7 bulan lagi untuk bertahan hidup. Halo Re, selamat datang lagi di channel aku dan terima kasih udah klik video ini. Oke Re, di video kali ini aku akan menceritakan tentang kisah yang sangat-sangat mengharukan banget. Jadi ya, di tahun 2018 yang lalu ada sebuah video viral banget. Di video itu ya Re, ada seorang laki-laki bernama Ali Banat. Dimana Re, dia di situ berbicara tentang kepulangannya ke Rahmatullah. Ya, Rahmatullah maksudnya adalah kematian. Jadi di dalam video itu Re, ia ini menceritakan tentang proses hidupnya yang semakin dekat dengan kematian. Jadi Rek, video ini tuh ya sebenarnya adalah buatan dia sendiri. Ia membuat itu sebagai pesan terakhir dia sebelum dia meninggal dunia. Nah, bagaimana itu kisahnya Rek? Langsung aja yuk kita bahas. Siap-siap nangis ya Rek. Jadi Re, Ali Banat ini merupakan seorang warga Australia yang keluarganya itu berasal dari negara Palestina. Jadi dia itu keturunan Palestina namun hidup di Australia. Ali Banat ini lahir 16 Februari 1982 di Greenacre, Sydney, Australia. Ali ini sebenarnya orangnya biasa aja Re, kayak pada umumnya lah ya. Namun saat ia menginjak usia 30 tahun ya, ia ini menjadi seorang pengusaha yang sangat-sangat sukses. Dan dari situ akhirnya Ali Banat ini menjadi orang yang kaya raya. Nah, dari orang yang biasa-biasa aja nih tiba-tiba menjadi orang yang kaya ya otomatis kehidupannya ini kan mulai berubah ya Re. Nah, di saat itu ya Re, Ali ini dikenal sebagai sosok yang hidup dengan kemewahan. Dia ini ya suka membeli barang-barang mewah Rek, seperti mobil, sepatu, dan juga ya Rek diketahui dia ini memiliki mobil sport seharga $600.000 atau kalau dihitung-hitung itu sekitar 8,3 miliar. Dan juga gelang seharga $60.000 atau sekitar 833 juta. Gelang hampir 1 miliar itu model gelangnya koyo opo ya Rek? Kayaknya itu di dalamnya ada fosil Raja Fir'aun derek, makanya mahal. Nah dari situ ya Rek, kehidupan Ali Banat ini ya terlihat sangat bahagia banget, punya uang yang banyak, perusahaannya lancar, ya pokoknya kelihatan hidupnya tuh tentram lah ya. Pokoknya kehidupan impian banyak orang. Nah tapi ya Rek, ada pepatah pernah bilang roda itu selalu berputar. Kehidupan seseorang bisa saja berubah di saat enak-enaknya itu ya Rek, bahagianya itu tiba-tiba nih ada hal yang mengejutkan banget di dalam hidup Ali Banat. Tiba-tiba saja dia mendapat ujian yang sangat-sangat berat. Di mana saat itu, tepatnya pada Oktober 2015, dokter menyatakan bahwa ia menderita kanker karsinoma kistik adenoid. Pasti gak pernah krungu kan opo iku Mbak kanker koyo ngono, aku gak tahu krungu. Aku aja baru denger ini kok Rek. Karsinoma kistik adenoid, angel ya jenenge. Jadi Rek, penyakit ini tuh adalah tumor ganas kelenjar ludah. Jadi dia itu menyerang bagian lidah gitu Rek. Dan saat itu ya Rek, Banat ini divonis mengidap kanker stadium 4 dan dokter menyatakan bahwa ia punya waktu 7 bulan lagi untuk bertahan
bertahan hidup. Wah, saat itu ya Rek, Ali Banat ini sangat-sangat kacau banget. Pokoknya pikirannya galau. Dia ini tidak menyangka sama sekali bahwa hidupnya ini tidak akan lama lagi. Ya seperti kita tahu ya Rek, ketika orang sudah divonis seperti itu, stadium 4 ya, harapan untuk sembuh itu sangat tipis banget. Karena menurut medis ya, penyakit itu sudah menyebar ke seluruh badan. Dan apalagi ya Rek, penyakit yang diderita Ali Banat ini ya terbilang cukup langka banget. Dan belum ada obat yang khusus untuk penyakit ini. Dan pada umumnya ya Rek, orang yang divonis kanker karsinoma kistik adenoid ini ya memiliki kesempatan hidup maksimal 5 tahun setelah mereka terdiagnosis. Nah, setelah mendengar kabar yang mengejutkan itu ya Rek, Ali Banat ini mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membuat video yang menceritakan tentang proses hidupnya yang semakin dekat dengan kematian. Rek. Video itu ya Rek diupload pada saluran YouTube One Path Network. Di dalam video tersebut ya, Banat ini menyebutkan bahwa kanker yang menggerogoti seluruh badannya ini ya adalah hadiah dari Tuhan. And it's a gift because Allah's given me a chance to change. Ini adalah hadiah karena Allah memberikan kesempatan bagi saya untuk berubah. Di situ ya Rek, Banat ini menitikan air mata Rek, karena ya nggak tahan ya pastinya. Ya bayangin aja tiba-tiba kalian dinyatakan akan meninggal 7 bulan lagi. Pasti kerasanya nggak karuan banget. Pasti bingung harus ngapain. Ini gue mau meninggal gitu 7 bulan lagi, gue harus ngapain ini? Nah singkat cerita ya Rek, setelah mengalami pergolakan batin yang sangat-sangat panjang banget, dan dia juga sempat berbicara dengan teman-temannya dan juga beberapa tokoh agama ya. Akhirnya dia telah berdamai dengan keadaannya. Dan akhirnya ya Rek, Banat ini memutuskan untuk melakukan hal yang mungkin ini dikatakan sangat-sangat luar biasa banget. Sumpah aku salut banget dengan Ali Banat ini Rek. Gila keren parah, kalian harus nonton sampai habis video ini. Karena ini mengandung bawang banget, sumpah. Di dalam video itu ya Rek, dia ini mengatakan bahwa kanker yang ia derita ini membukakan matanya atas banyak hal di dunia ini. Ia menyadari gitu Rek, bahwa besarnya karunia yang ia terima saat ini gitu, seperti menghirup udara secara gratis. Itu sesuatu yang tak terlintas gitu di benaknya selama ini. Subhanallah, everything in life, even the smallest gift like breathing fresh air. Begitu tahu saya terkena kanker, saya melepaskan semua koleksi mobil saya, jam tangan saya, bahkan pakaian saya. Saya bawa semua pakaian saya dan saya serahkan ke orang-orang yang memerlukan ketika saya berpergian ke luar negeri. Tuturnya Rek. Dan dia mengatakan, saya ingin meninggalkan dunia ini tanpa satupun harta I benda. wanted to try to leave this world without anything. So you're on a mission to get rid of your dunya. Nah keputusan ini ya Rek dia lakukan itu nggak tiba-tiba langsung begitu aja ya. Pemikiran ini tuh terbesit awalnya itu setelah ia mengantarkan kawannya ini yang meninggal dunia karena sakit juga. Nah di saat momen dia ini mengantarkan temannya itu ke pemakaman ya Rek, ia ini sadar gitu bahwa ternyata setelah seseorang meninggal dunia tak ada yang mendampingi di alam kubur, bahkan uang sekalipun. Jadi sekaya apapun kalian gak akan dibawa mati. Yang dikubur ya hanya badannya doang gitu. Uang, mobil, rumah itu mah ditinggal di dunia. Ya karena hal itulah ya Re, akhirnya Ali Banat ini mengatakan bahwa oke, kayaknya aku harus melakukan hal yang bisa meringankan aku nih ketika aku meninggal dunia nanti. Di dalam video itu ya Re, ia ini mengatakan bahwa satu-satunya yang akan dibawa pada hari kematian nanti ya, itu adalah amal kebaikan selama di dunia.
Dan karena itulah ya Rek, akhirnya Ali Banat ini melakukan hal-hal yang luar biasa banget. Di masa hidupnya ya Rek, Ali Banat ini diketahui ya mendirikan sebuah yayasan sosial bernama Muslim Around the World. Pemikiran itu ya ia dapat setelah melakukan perjalanan ke Afrika. Jadi Rek, yayasan ini tuh ya didirikan dengan tujuan membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan membantu kaum yang tidak mampu lainnya di benua Afrika. Kenapa benua Afrika yang dipilih untuk menjadi fokus yayasan ya? Ya seperti kita tahu ya, karena daerah tersebut menjadi kawasan teratas di dunia yang paling menderita akibat krisis air global. Ya di situ Ali Banat sadar banget ternyata di luar sana ada orang-orang yang membutuhkan banget gitu bantuan kita. Ternyata ada orang-orang yang tidak merasakan fasilitas yang kita dapat gitu Rek. Kadang aja kita ngeluh ya makannya tempe doang ya gak sih? Padahal di sono tuh ya air aja gak ada buat mandi, buat minum, airnya kotor Rek. Bahkan sumber airnya tuh gak ada gitu di Afrika sana, kekeringan di sana Rek. Dan itu juga gak di kawasan Afrika aja ya, di daerah Indonesia juga ada seperti itu Rek. Bahkan juga gak ada lampu, gak bisa main Mobile Legend. Kalian mah untung-untung Rek bisa mabar setiap hari. Di Afrika sono gak ada yang main Mobile Legend. Jadi kalian harus bersyukur banget ya apa yang udah dimiliki sekarang. Nah si Ali Banat ini ya itu sangat-sangat luar biasa banget, bisa menolong teman-teman kita di Afrika sana ya. Jadi salut banget sih sama si Bang Ali Banat ini ya, udah ganteng, brewokan, dan juga hatinya baik banget. Nah di dalam video itu ya Ali Banat ini juga mengatakan bahwa dia itu merasa bahwa ia adalah orang yang sangat-sangat beruntung banget, karena dia tahu gitu loh bahwa dia itu akan meninggal dunia, dan dia tahu bagaimana cara ia meninggal. Ya seperti kalian tahu ya Rek, kita itu kan nggak tahu ya gitu kapan kita meninggal dan bagaimana keadaan kita pas meninggal. Jadi Ali Banat ini merasa beruntung banget bahwa dia itu akan meninggal dunia, jadi dia bisa mempersiapkan ketika dia mau meninggal nanti. Nah kisah Ali Banat ini ya Rek mengajarkan kita agar selalu berbuat baik gitu loh. Jadi ketika sewaktu-waktu kita diambil sama Sang Pencipta, sudah tidak ada lagi penyesalan. Ya kan gak bagus ya kalau kita meninggal pas lagi main Mobile Legends sama selingkuhan. Kan itu kan gak enak kan guys. Makanya Re udah tobat aja kayak gitu-gitu ya. Bener Ali Banat ini, kita itu harus berbuat baik terus. Karena kita gak tahu kapan kita dijemput gitu ya sama malaikat maut. Nah singkat cerita ya Re, setelah Ali Banat ini disibukkan untuk berbuat baik ya kepada orang-orang yang membutuhkan di sana, Ali Banat ini pun merasakan hal-hal yang sangat luar biasa dalam dirinya. Dalam wawancara ya Rek, Ali Banat ini menuturkan bahwa ia ini sudah ingin bertemu dengan Tuhan. Pengalaman spiritual ini ya berawal ketika ia ini meminum obat untuk meringankan sakit, dan ternyata dosisnya tuh sedikit berlebihan Rek. Nah setelah meminum obat itu ya, ia pun kan tertidur tuh ya. Biasanya obat itu kan biasanya buat bisa tidur gitu kan. Nah di dalam tidurnya itu dia ini mengaku bahwa dia ini kayak berada di alam lain gitu Rek, dan melihat pemandangan yang sangat-sangat indah banget. Nah di momen itu ya Rek, dia ini merasa bahwa oh ini mungkin aku sudah meninggal gitu Rek. Ternyata tapi pada masa itu dia ini mengalami kondisi kritis. Nah orang-orang di sekelilingnya ini yang merasa bahwa ini mungkin udah saatnya gitu ya. Nah anggota keluarganya ini ya akhirnya pun berkumpul tuh di situ pas waktu masa kritisnya Ali Banat ini. Dan ya mungkin menyangka bahwa ini adalah hari terakhirnya Ali Banat. Namun Rek, tiba-tiba Tuhan menunjukkan keagungan yang sangat-sangat besar kepada Ali Banat. Nah dia ini kan dalam kondisi kritis ya Rek, dan dia ini dikelilingi seluruh anggota keluarganya. Ya namanya kritis kan berarti nggak bisa apa-apa dong, nggak bisa bergerak dan juga nggak bisa ngomong. Namun tuh di situ tiba-tiba saja ada keajaiban yang sangat luar biasa banget. Keluarganya ini menyaksikan bahwa saat masa kritis itu Ali Banat ini tiba-tiba ngomong Rek dengan kalimat, Allah ambil aku
sekarang. Wah, di situ keluarganya ini sangat-sangat merinding banget ya. Kayak Ali Banat ini sangat-sangat pasrah banget gitu loh, Rek. Kayak nggak ada kayak kekhawatiran bahwa dia ini meninggal. Nah, di saat itu ya, Rek, akhirnya Ali Banat ini bisa melewati masa kritisnya. Namun saat ia bangun ya, Rek, dia ini merasa kecewa banget. Saya bangun keesokan harinya dan menyadari bahwa ternyata Allah tak mengambil saya. Saya menjadi sedih. Baru kali ini ya orang gak meninggal tambah sedih gitu loh. Malah dia itu pengen meninggal. Ya mungkin dia tuh udah merasa udah cukup ya Allah, ini aku udah ambil dah, gak apa-apa, pasrah aja gitu ya. Karena dia kan sebelum-sebelumnya udah melakukan yang bisa dia perbuat tuh ya. Jadi dia itu udah gak ada rasa penyesalan sama sekali. Namun ya, Rek, setelah beberapa lama kemudian, pengusaha muda sekaligus tokoh kemanusiaan ini ya, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa 29 Mei 2018. Dan kalian tahu yang bikin merinding banget apa? Dan meninggalnya itu, Rek, bertepatan pada bulan Ramadan. Wow. Aduh, merinding banget. Dan di saat detik-detik terakhirnya ya, Rek, ia ini selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wow, merinding banget aku. Aduh, ini bulan Ramadan gitu kan, vibes-nya itu pas banget gitu ya. Dan juga ya, Rek, yang bikin terenyuh banget nih ya, ada satu video, yaitu adalah video yang dia upload setelah dia itu meninggal dunia. Jadi beberapa hari setelah dia meninggal dunia. Video itu juga diupload di channel yang sama. Nanti linknya aku akan taruh di deskripsi biar kalian ngelihat secara jelas dan lengkap ya. Dan kalian bisa langsung ngerasain betapa luar biasanya kata-kata itu. Di dalam video itu ya, Rek, dia mengatakan di situ dia wajahnya udah kayak pucet banget, terus matanya tuh udah kayak berkaca-kaca gitu, tapi wajahnya tuh tetap ganteng banget, Rek. Bener-bener bersih banget, nggak ada kayak sakit banget, itu nggak kayak ya orang sakit pucet biasa ya, tapi itu masih ganteng bener, Rek. Sambil kayak berkaca-kaca gitu ya, dia bilang kayak gini, alhamdulillah saya sudah meninggal dunia. Aduh, merinding banget. Gila sih, ini kisah bikin mewek banget ya. Ini aku meweknya pas nulis, Rek, bener-bener mewek banget pas waktu itu, kan aku baru tahu ya kisah ini gitu. Ini aja masih kayak terenyuh banget gitu pas bikin videonya. Dan juga ya, Rek, selain kisah Ali Banat ini yang meninggalnya itu membuat iri para orang di seluruh dunia ya. Dengan begitu baik, dengan begitu keren banget gitu dia meninggal. Ada juga yang kalian gak sadar, Rek, yaitu adalah tadi kan Ali Banat ini kan divonis hidupnya hanya 7 bulan ya. Tapi, Rek, Allah kasih 3 tahun. Dia pas divonis itu kan tahun 2015 ya, dan dia itu meninggal 2018. Berarti itu selangnya 3 tahun, Rek. Dan di sini ya kita dilihatkan bahwa ternyata Allah itu benar-benar maha ajaib gitu ya. Dan kisah Ali Banat ini menjadi bukti nyatanya. Ya, jadi kayak gitu, Rek, cerita kali ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga Ali Banat diterima di sisi Tuhan dan diberikan tempat yang terbaik ya. Amin. Dan juga nih semoga ya nantinya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Iri banget ya sama Ali Banat meninggal di bulan Ramadan. Ya wes lah ya, Rek. Kalau ada salah kata dan informasi ya, terbuka banget diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Hatur nuwun, Rek. Makasih, dadah.